Selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan apa saja perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kayla, kelas 8C, nomor urut 20 dari Sekolah Cinta Budaya. Awalnya, bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mengambil beberapa rempah-rempah, terkhususnya Maluku yang terkenal dengan wilayah rempah-rempah. Namun, secara tiba-tiba, bangsa Eropa berubah keinginan menjadi menguasai bangsa Indonesia. Dari situlah pelopor perlawanan rakyat Indonesia ke bangsa Eropa. Perlawanan rakyat Indonesia ada di 8 daerah. Ada perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Jawa, perlawanan rakyat Sumatera Barat, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Sumatera Utara, perlawanan rakyat Bali, perlawanan rakyat Sulawesi Selatan, dan perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Perlawanan rakyat Maluku awalnya terjadi pada tahun 1600-an, atau lebih tepatnya terjadi pada tahun 1635. Perlawanan ini terjadi di bawah pemimpinan Kaki Ali dan Kapitan Hito. Saat itu, ia tewas terbunuh. Perlawanan selanjutnya diteruskan oleh Kapitan Tula Kabesi hingga pada akhirnya, pada abad ke-18, nama Sultan Jamaluddin dan Sultan Nuku muncul untuk melawan VOC. Selain itu, Belanda kemudian pergi dari Maluku dan kembali ke Maluku pada tahun 1817. Kedatangan Belanda mendapat tantangan keras dari rakyat Maluku. Tantangan terkeras itu di bawah pemimpinan Patimura. Ia berhasil mengajar para pemimpin Maluku dan merencanakan strategi. Strategi tersebut digunakan untuk menghancurkan Belanda serta merebut benteng Belanda yang bernama Benteng Dorstede di Saparua. Pada tahun tersebutlah benteng tersebut berhasil dihancurkan. Dan Belanda tidak tinggal diam. Presiden Belanda yang bernama Van den Berg terbunuh dalam peristiwa itu. Belanda pun mendatangkan pasukan tambahan dari Ambon. Namun, pasukan ini juga berhasil dikalahkan oleh perlawanan rakyat Saparua. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. Mereka mengerahkan pasukannya yang demikian besar. Satu persatu wilayah Maluku jatuh ke tangan Belanda. Setelah perlawanan yang dahsyat tersebut, ratusan orang gugur dalam pertempuran tersebut dan Patimura pun berhasil ditangkap Belanda. Perlawanan Patimura dilanjutkan oleh Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang perempuan. Sayangnya, ia juga kalah dalam melawan Belanda yang sedemikian besar pasukannya. Ia ditangkap ketika perjalanan menuju pengasingan di Pulau Jawa. Ia pun meninggal dunia. Akibat pemberontakan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat. Rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua, dihukum berat. Monopoli rempah-rempah pun diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Selama perlawanan tersebut, Belanda pernah melakukan politik adu domba yang menghentikan perlawanan ini. Patimura bersama tokoh-tokoh yang membantunya mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung di Ambon.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Sumatera Barat. Awalnya, perlawanan rakyat Sumatera Barat terjadi di Minangkabau. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut dimulai pada tahun 1821, di mana terjadinya perang saudara antara kaum adat dan kaum Paderi. Awalnya, perang ini dimulai dengan munculnya pertentangan kelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Paderi terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat. Kebiasaan yang dimaksud tersebut adalah perjudian, penyambungan ayam, penggunaan adat, minum-minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat masyarakat mengenai warisan serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Muslim. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk kepercayaan agama Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicukan kemarahan kaum Paderi, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Nah, pada tahun 1821 Belanda masuk ke dalam peperangan tersebut, namun Belanda memihak kaum adat, sehingga terjadilah perlawanan kaum Paderi terhadap Belanda. Pada mulanya, pimpinan Paderi dipegang oleh Tuanku Naranja, kemudian oleh Datuk Bendahara, dan kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Pasaman serta Malimbasa, kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Berkorbannya perang Diponegoro memaksa Belanda melakukan perdamaian dengan kaum Paderi. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah. Setelah perang tersebut berakhir, Belanda melakukan serangan. Bahkan Belanda berhasil merebut markas kaum Paderi di Bonjol. Setahun setelah itu, kaum adat bersatu dengan kaum Paderi pada tahun 1833. Sebelum pada tahun 1833, perang saudara tersebut dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Paderi dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di-Pertuan Pagaruyung. Waktu itu, Sultan Arifin Muningsyah, kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda. Namun, kejadian tersebutlah yang memperumit perang tersebut. Sehingga pada tahun 1833 mereka melakukan penyerangan kepada Belanda dan mereka berhasil merebut kembali kota Bonjol. Kemudian Belanda pun melakukan politik adu domba lagi. Belanda mengirim Sentot Alibasya Prawirodirjo dan tentaranya yang telah menyerang di Jawa ke Sumatera Barat dengan tujuan berperang melawan pasukan Imam Bonjol. Namun, Sentot melakukan pengkhianatan. Dia melakukan kontak rahasia dengan kaum Paderi. Ia ditangkap lagi dan diasingkan ke Bengkulu. Pada tahun 1837, Bonjol kembali direbut oleh Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap, kemudian dibuang ke Ambon dan ke Minahasa. Perang perlawanan rakyat terhadap Belanda diteruskan oleh Tuanku Tambusi. Namun, tidak lama kemudian perang dapat diakhiri. Itulah perang perlawanan atau perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa. Namun, itu hanya 2. Ada 6 daerah lagi yang melakukan perlawanan. Sekian, terima kasih dari saya, Kayla.